Prabowo ajak Deddy Mulyadi naik mobil konvoy usai pelantikan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya dalam kesempatan ini? Pokoknya doa terbaik buat kalian semua, kalian sehat selalu dan sukses selalu ya. Ini ada momen terbaru, ada berita terbaru. Kita kutip dari kompas.com ya. Jadi apa itu momen terbarunya? Ternyata calon gubernur Jawa Barat, salah satu calon gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi, ternyata Prabowo ajak Deddy Mulyadi naik mobil konvoy usai pelantikan presiden ya, tanggal 20 Oktober 2024 ya, tadi siang. Kita bacakan dulu nih, ada kutipan dari kompas.com. Presiden Prabowo mengajak calon gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, naik ke atap mobil terbuka atau rooftop usai pelantikan presiden di gedung MPR RI, Jakarta, Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Luar biasa nih ya, seru nih ya. Calon gubernur kita ya menyambut Prabowo. Kepada kompas.com, Kang Deddy Mulyadi mengatakan momen tersebut terjadi ketika Prabowo menggelar konvoy menuju Istana Negara sembari menyapa warga. Dalam konvoy tersebut, Prabowo kemudian melihat Kang Deddy Mulyadi berdiri di tengah-tengah masyarakat pada saat itu ya. Beliau kemudian mengajak saya naik ke mobil lalu berbincang sedikit. Namun karena saya menghormati protokoler presiden, saya tidak lama di sana, kata Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy mengaku sempat diberi sapu tangan yang sudah dibasahi air oleh Prabowo. Mendapat hadiah itu, Kang Deddy Mulyadi merasa sangat senang. Luar biasa ya, hadiah cuma sapu tangan karena sang idolanya memanggil Kang Deddy. Mungkin beliau lihat saya kepanasan. Akhirnya beliau beri saya sapu tangan yang sudah dibasahi air, ujar Kang Deddy seperti itu ya. Diketahui Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2024 sampai 2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung berbagai masalah dan tantangan Indonesia ke depan. Salah satunya soal tingginya praktik korupsi. Dia menilai korupsi menjadi satu hal berbahaya bagi masa depan generasi Indonesia. Benar ya, pertama itu korupsi ya, dan oligarki yang menguasai di Indonesia ini ya. Oligarki itu menguasai di sini ya, sehingga ekonomi tidak stabil. Cari uang 100.000 aja dari pagi sampai sore, dan sudah dapat itu cepet banget.
makan kopi udah habis ya. Nah, kembali lagi, dia menilai korupsi menjadi salah satu hal berbahaya bagi masa depan generasi Indonesia. Betul. Selain itu, Prabowo menyambut soal banyaknya kebocoran dan penyimpangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran dari anggaran kita. Penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik, ucap Kang Prabowo. Ucap Pak Prabowo ya. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini, Ibu Prabowo. Pada kesempatan itu, Pak Prabowo juga menyinggung soal pentingnya menjalankan demokrasi yang santun. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik, ucap Pak Prabowo ya. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini, kata Prabowo. Pada kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung soal pentingnya menjalankan demokrasi yang santun, ya, mengajarkan demokrasi yang santun. Jadi jangan terpancing-pancing dengan hal-hal yang lain gitu ya. Kita menghendaki demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia, demokrasi yang cocok untuk bangsa kita, papar Pak Prabowo. Jadi harus dengan sopan santun ya, Indonesia ciri khasnya seperti itu. Demokrasi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. Selanjutnya, demokrasi kita harus menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan, pungkas Pak Prabowo. Luar biasa ya, Pak Prabowo ini mau seperti apapun dia tidak terpancing ya. Jadi diambil bagusnya ya. Jadi mulai menjadi public figure, menjadi contoh, menjadi tauladan untuk sang generasi ya. Anak muda sekarang termasuk saya mencari sosok pemimpin yang bisa menjadi contoh ya untuk generasi berikutnya. Jadi mudah-mudahan, dan saya ucapkan dulu selamat buat Pak Prabowo, selamat menjadi presiden ya, yang sudah dilantik pada tanggal 20 Oktober hari ini ya. Terima kasih buat semuanya sudah mampir di Kalijati TV. Pokoknya doa terbaik buat kalian, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silakan komen, share, like, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jawa Barat istimewa.